Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk sahabat misteri semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan mitos Gunung Lawu, dimana kita semua tahu bahwa Gunung Lawu terkenal akan keangkerannya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi sahabatku semua. Dan tak lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabatku semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Langsung saja kita ke pembahasannya. Gunung Lawu terkenal akan keangkerannya. Gunung yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini konon menjadi tempat moksanya Raja Brawijaya V. Cerita akan keangkeran Gunung Lawu ini konon berawal dari berakhirnya masa kerajaan Majapahit, yang dimana pada saat itu kerajaan Majapahit tengah menghadapi peperangan dengan kerajaan Keling Kediri yang dipimpin oleh Raja Girindra Wardana. Akhirnya Prabu Brawijaya V datang ke Gunung Lawu karena putranya Raden Patah memeluk agama Islam. Keberadaan Candi Sukuh dan Candi Cetha seolah menjadi penanda bahwa Gunung Lawu terhubung dengan kerajaan Majapahit. Di balik kisah mistis yang menyelimuti Gunung Lawu tetap memiliki daya tarik tersendiri bagi para pendaki. Gunung Lawu kerap dikunjungi para peziarah, dan tak sedikit pula banyak peziarah yang melakukan ritual di puncak Gunung Lawu. Gunung Lawu tersendiri memiliki 3 puncak, yaitu Hargodalem, Hargodumilang, dan Hargodumilah, yang diyakini ketiga puncak tersebut dijaga oleh 2 makhluk gaib, yakni Dipa Menggala dan Wisa Menggala. Karena kesetiaannya saat menemani Prabu Brawijaya, Dipa Menggala diangkat menjadi penguasa Gunung Lawu sekaligus sebagai panglima di antara makhluk yang ada di Gunung Lawu. Selain ketiga puncak yang terkenal tersebut, di Gunung Lawu tersendiri terdapat puncak yang tak kalah terkenal yang juga banyak dikunjungi para pendaki. Ada 2 tempat lainnya, yaitu Sendang Panguripan dan Sendang Derajat, di mana kedua sendang tersebut kerap didatangi para peziarah dan dijadikan untuk melakukan ritual. Dan ada kepercayaan di mana air dari Sendang Panguripan dan Sendang Derajat tersebut dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di kalangan para pendaki ada kepercayaan di mana dilarang berbicara sembarangan, berbicara kotor saat melakukan perjalanan menuju puncak. Di Gunung Lawu pun diyakini akan adanya pasar setan, di mana pasar tersebut
merupakan pasar yang tak kasat mata. Yang terdengar hanyalah suara keramaian di mana banyak orang yang berjualan dan saling tawar-menawar sebagaimana pasar pada umumnya. Namun, tidak semua orang bisa mendengar akan keramaian tersebut. Hanya beberapa orang saja yang mengalami kejadian-kejadian aneh saat mendaki di Gunung Lawu, di mana saat pendaki memiliki tujuan yang baik, niat hanya ingin mendaki, hanya ingin menikmati keindahan ciptaan Tuhan, maka tidak akan terjadi suatu apapun. Namun sebaliknya, bila ada tujuan yang tidak baik, maka orang tersebut akan diganggu oleh makhluk gaib. Bahkan tak jarang pula banyak para pendaki yang tersesat. Di Gunung Lawu tersendiri, khususnya di kalangan para pendaki, ada kepercayaan di mana bila kita mendengar suara yang aneh, kita diharuskan membuang salah satu barang yang kita punyai. Ada juga mitos yang beredar di mana saat kita hendak mendaki ke Gunung Lawu, kita tidak boleh memakai baju yang berwarna hijau. Ada juga kepercayaan saat mendaki tidak boleh berombongan dengan jumlah ganjil. Namun, bila terpaksa naik dengan jumlah ganjil, maka dalam rombongan tersebut diharuskan salah satunya memakai tongkat dengan dalih agar rombongan tersebut menjadi genap. Begitulah sedikit penjelasan mengenai sejarah dan mitos mengenai Gunung Lawu. Di samping terkenal akan keangkerannya, Gunung Lawu tetaplah menjadi sebuah mahakarya yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang patut kita jaga, kita lestarikan agar keasrian Gunung Lawu tetap terjaga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.